Finding you a better way in. Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita nostalgia dari film Moana. Film ini dirilis pada tanggal 23 November 2016 yang menceritakan seorang gadis yang terpilih oleh lautan untuk menyelamatkan lautan agar kembali normal seperti dulu kala. Daripada banyak cincong di awal, langsung saja gaskan ke intisarinya. Di awal film terlihat Dewi Pulau bernama Teviti memiliki jantung yang mampu memberi kehidupan di laut dan pulau sekitarnya. Sayangnya ada seorang pria yang tega ingin mencurinya. Ia pria setengah dewa dengan kail ajaibnya yang mampu berganti-ganti skin hewan. Pria itu bernama Maui. Ia berhasil mengambil jantung Teviti yang berupa batu hijau yang sekaligus menghancurkan pulau dalam kegelapan. Di situ Maui segera melarikan diri, tapi dia dihadang oleh iblis tanah dan api bernama Teka. Dia menghantam Maui ke dalam laut. Struck from the sky. Tenggelam bersama kail dan jantung Teviti yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya bersama dengan kegelapan yang terus menyebar. Namun akan ada seseorang yang menemui Maui, mengajaknya ke Teviti dan mengembalikan jantungnya dengan keluar dari pulau dan menyelamatkan dari kegelapan. Tapi datanglah bapak-bapak yang mengganggu cerita si nenek. Ia menyangkal akan hidup aman di dalam pulau, sedangkan anaknya bernama Moana terpanggil oleh lautan, bahkan menyelamatkan penyu yang diganggu oleh burung-burung. Sayangnya Moana dipanggil ayahnya. Ia yang panik menjatuhkan batu Teviti. Saat ingin kembali ke pantai, ayahnya memaksa pulang ke rumah, di mana Moana kecil sudah diajari untuk menjadi kepala desa Matunui, karena dia adalah penerus sang ayah. Seiring berjalannya waktu, Moana tumbuh remaja. Dia tetap menyukai lautan bersama dengan ayahnya yang melarang. Sedangkan neneknya sangat menyukai laut. Ia menari mengikuti lantunan angin ombak yang membuat Moana bergabung. Lalu si nenek memberi petuah untuknya dengan mengikuti kata hatinya pergi ke laut, dan lagi-lagi ayahnya menghentikannya. Dia malah mengajak Moana ke puncak gunung Motunui yang terdapat tumpukan batu keramat yang setiap kepala desa menaruhnya sebagai pertanda menjadi orang yang dibutuhkan di desa. Singkat cerita, tibalah waktu Moana diangkat sebagai kepala desa untuk membangun masa depan bersama penduduk, dimulai membantu permasalahan penduduk desa. Namun permasalahan nelayan yang gagal menjaring ikan di sekitar pulau membuat Moana memiliki ide gelong dengan melaut melewati batas pulau, yang seketika ayahnya menentang dengan tegas karena itu akan membahayakan penduduk. Lalu datanglah ibunya Moana menjelaskan kalau ayahnya trauma dengan lautan karena waktu muda ayahnya dan sahabatnya pergi ke laut lalu terhempas ombak. Namun sayangnya sahabat ayahnya tidak terselamatkan. Jadi ayahnya tidak mau hal itu terjadi dengan Moana, membuat Moana dilema antara jadi anak yang baik atau mengikuti hati nuraninya yang berada di lautan. Back to the water. See the line where the sky meets the sea. Big goal. And no one knows. Sialnya Moana yang masih amatir berlayar terhempas ombak. Perahunya terguling, bahkan Moana tersangkut di batu karang. Syukurnya mereka bisa selamat dan terdampar di pantai hingga si Pig trauma. Tiba-tiba nenek Moana datang. Ia memaklumi yang dialami oleh Moana. Moana merasa aneh, ditambah si nenek menari bersama ikan pari. Ternyata sang nenek ingin menunjukkan sesuatu. Mereka menuju goa lalu menyuruh Moana untuk masuk ke dalamnya. Di situ ia melihat puluhan perahu yang tidak ia ketahui sebelumnya. Kemudian Moana menuju ke perahu terbesar dan membunyikan lesung yang membawanya flashback ke leluhur terdahulu.
membuat Moana kegirangan kalau ia adalah keturunan pelaut. Namun sejak Maui mencuri jantung Te Fiti di lautan dihuni oleh para monster, sehingga pelaut tidak ada yang kembali. Jadi kepala desa melarang melaut yang membuat mereka lupa jati diri sesungguhnya. Sementara kegelapan perlahan-lahan masuk ke pulau, mengusir ikan dan membunuh kehidupan dari pulau ke pulau. Tapi sekali lagi neneknya percaya akan ada seseorang yang menghentikan itu, yaitu Moana yang sudah dipilih lautan sejak kecil. Lalu nenek mengarahkan ke tempat Maui berada. Sedihnya Moana tidak percaya diri. Dia justru mendatangi balai warga, kemudian mengajak mereka untuk menghentikan pulau dari kegelapan dengan cara berlayar bersama mencari Maui dan mengembalikan jantung Te Fiti. Yang seketika ayahnya marah bahkan membuang batunya. Moana segera mencarinya bersamaan dengan tongkat milik neneknya. Moana pergi ke rumah neneknya yang sudah berbaring lemas, namun ia tetap menyuruh Moana untuk pergi mencari Maui. Menitip pesan, menjewer telinganya dan memperkenalkan dirinya, Moana dari Motunui. Lalu mengajaknya menaiki kapal dan mengembalikan jantung Te Fiti. Meskipun berat bagi Moana meninggalkan neneknya, sang nenek akan selalu ada bersamanya. Setelah itu Moana pergi bersiap-siap melaut. Pagi harinya Moana berlatih dialog jika bertemu dengan Maui yang tanpa disangka ada ayam yang ikut dengannya. Hey. Hingga malam Moana tetap berlatih sampai ketiduran yang membuatnya salah arah. Lalu dia putar balik, sialnya perahunya juga terbalik. Dia berusaha membalikkan kapalnya tapi tidak berhasil. Tidak lama datanglah badai dan ombak besar yang membawanya tersapu ke sebuah pulau. Yang syukurnya batu Te Fiti baik-baik saja. Lalu dia marah-marah ke lautan karena tidak ditolong. Ternyata lautan membawanya kepada Maui. Mengetahui hal itu, Moana bersembunyi. Tiba-tiba datanglah Maui mengangkat kapal dan Moana terkejut. Di mana Moana tidak menyia-nyiakan memperkenalkan dirinya, tapi ia selalu dipotong Maui yang membanggakan dirinya sebagai pahlawan, bahkan menandatangani dayung milik Moana yang membuat Moana geram dan ingat pesan neneknya. Stole the heart of Te Fiti, and you will. It almost sounded like you don't say. It's strange, you don't even know how it's... Sayangnya Maui salah paham kalau kedatangan Moana untuk berterima kasih, lalu mengunci Moana di gua batu, mengambil ayamnya dan perahunya untuk mencari kail ajaibnya. Di sisi lain, Moana menemukan jalan keluar dari gua. Dia melewati celah lubang batu dan melompat ke perahu yang dinaiki Maui. Sedihnya, lompatannya meleset. Ia ditinggal Maui, namun datanglah pertolongan laut membawanya kembali ke perahu, membuat Maui tidak menduganya. Walaupun terus-menerus melempar Moana ke laut, ia akan terus kembali. Bahkan itu juga berlaku sama batu Te Fiti. Dan dirinya ternyata Maui takut sama batunya, karena ia kehilangan kail ajaibnya. Bahkan batunya bisa membawa bencana seperti bertemu perompak Kamora, batok kelapa yang dikasih nyawa. Kedatangan mereka ingin merebut batu Te Fiti, sayangnya justru ketelan sama si ayam. Lalu Kakamora membawa si ayam ke perahu utama. Di situ Moana yang melihatnya mengajak Maui merebutnya kembali. Namun Maui malah membelokkan kapalnya untuk kabur yang tandanya menyerah. Tapi tidak bagi Moana, ia melawan habis-habisan para perompak kelapa. Coconut. Yang akhirnya mereka berhasil melarikan diri, membuat Maui terkejut sama keberanian Moana. Namun Maui tetap enggan menemaninya ke Te Fiti, bahkan ia menakut-nakuti akan melewati lautan kejam, belum lagi teka monster lava. Jadi mereka pergi hanya untuk mengambil kail Maui. Moana tidak menyerah dan membujuknya dengan mengembalikan nama baik Maui yang dulu dianggap pencuri jantung Te Fiti. Ia akan berubah jika mengembalikan batunya dan dianggap pahlawan oleh semua orang. Di situ Maui yang terbayang dielu-elukan tidak bisa apa-apa tanpa kailnya. Mereka pun membuat kesepakatan mencari kailnya dahulu. Kemudian ke Te Fiti, mereka sepakat lalu melanjutkan perjalanan mereka ke sarang Tamatoa. Kemudian Maui menyeting perahu ke sana, membuat Moana terpukau.
dan minta diajari, tapi Maui ogah-ogahan mengajarinya, bahkan sudah meremehkan Moana duluan. Will never be a wayfinder. Really? Blow dart. Not the sheep. You... Pagi harinya Moana terbangun dan terkejut melihat Pulau Motunui yang perlahan tertelan kegelapan. Bersama dengan orang tuanya, ternyata ia sedang bermimpi. Tidak berapa lama mereka tiba di Pulau Tomatoa yang harus memanjat gunung Batu Vertikal. Di sanalah pintu masuk yang berada menuju Lalotai, rumah para monster. Jadi Maui akan pergi sendiri dan meninggalkan Moana di perahu. Yang lagi-lagi Moana tidak mau. Dia pun menyusul Maui memanjat gunung, di mana Maui penasaran alasan penduduk Motunui mengutus Moana. Lalu Moana mengklarifikasi yang mengutusnya ialah lautan. Dengan suatu alasan tanpa terasa Moana sudah di puncak gunung yang tidak terlihat pintu masuk. Tiba-tiba Maui menghentakkan kakinya dan terbukalah gerbang menuju Lalato. Kemudian Moana berjalan dan menemukan kail ajaib tersimpan di atas tumpukan harta. Tapi Maui melarangnya untuk ikut campur mengambil kecuali Moana menjadi umpan dengan memakai cangkang keong dan kerang. Lalu membangunkan kepiting raksasa yang menyukai benda berkilauan. Namun penyamaran Moana terbongkar si kepiting. Ia mengetahui kalau ia adalah manusia. Jadi Moana mengajaknya mengobrol agar Maui bisa diam-diam mengambil kailnya. Saat Moana ingin ditelan, Maui mencegahnya. Ia sudah siap dengan kailnya. Tapi kail ajaibnya tidak berfungsi. Skin Maui tidak sesuai yang ia inginkan, menjadi kesempatan si kepiting menghajarnya. Kemudian si kepiting ingin menelan Maui yang seketika Moana menghentikannya dan menunjukkan jantung Te-Fiti yang tentu saja membuat kepiting tertarik. Padahal Moana hanya mengulur waktu. Jadi dia dan Maui bisa melarikan diri. Lagi pula yang ia berikan hanyalah jantung Te-Fiti KW. Si kepiting yang sadar mengejar mereka. Tapi terlambat, Maui dan Moana selamat. Come back here. Sharkhead. Singkat cerita, malam harinya mereka melanjutkan perjalanannya. Di sini Moana meminta Maui untuk mencoba merubah skinnya, tapi ia tetap tidak mau. Jadi Moana mengalihkannya tentang tato yang ada di tubuh Maui, terutama tato Nunya, dewa yang menyelamatkannya saat ia dibuang orang tuanya dan memberikan kail ajaib untuk membantu umat manusia, termasuk mencuri jantung Te-Fiti agar dicintai, tapi itu tidak pernah cukup. Singkat cerita, Maui dan juga Moana tiba di Pulau Te-Fiti. Lalu Moana menyerahkan batunya supaya Maui terbang mendekat ke Te-Fiti yang tiba-tiba ia dilempar bola api dari TK yang berhasil lolos. Tapi tidak dengan hantamannya yang membuat Maui oleng dan terhempas ke lautan. Akibatnya kail ajaib Maui retak. Dia begitu kesal, sedangkan Moana malah menyusun rencana lain, mengalahkan TK. Tapi Maui tidak mau karena kepercayaan dirinya luntur tanpa kailnya. Jadi dia memilih pergi meninggalkan Moana bersama jantung Te-Fiti yang membuat Moana bersedih dan merasa lautan salah memilihnya. Jadi dia menyerah dengan keadaan. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah ikan pari bercahaya, yaitu adalah neneknya yang akan menemani Moana pulang jika ia ingin berhenti, namun Moana justru ragu-ragu. Seketika ia melihat cahaya leluhurnya dan dukungan neneknya yang membuat ia teguh kembali untuk menyelesaikannya. I am it all, it's inside me. Will carry, I am Moana. Yang akhirnya Moana kembali ke Pulau Te-Fiti sendirian mencari celah agar melewati TK dengan mengatur arah layar perahunya. Kini dia sudah ahli bahkan mengecoh TK. Tapi itu hanya sesaat. TK menghantam kepala Moana dan membuatnya terbalik, lalu ingin menerkamnya. Di saat yang tepat Maui datang menebas tangannya.
lalu membantu Moana dengan cara membackup sampai ke Te Piti, sementara ia mengalihkan Tekka dengan bertaruh. Tibalah Moana di atas puncak gunung, dia tidak menemukan pulau Te Piti, tapi dia menemukan spiral di dada Tekka, lalu memancing dengan batu yang bercahaya. Seketika Tekka terpukau, lalu Moana meminta lautan untuk membukakan jalan untuknya. Setelah itu Moana meletakkan batunya merubah Tekka menjadi Te Piti, Dewi Kehidupan, pulau dan laut, lalu menyuburkan pulau yang mati, kemudian memanggil Maui dan Moana. Disinilah Maui meminta maaf pernah mencuri jantungnya. Sebagai penerimaan maafnya, Maui diberi kail ajaib. Sedangkan Moana diberi perahu baru. Setelah itu Te Piti kembali ke mode pulau. Lalu Maui dan juga Moana terpisah. Moana kembali ke desanya disambut orang tuanya yang bahagia. Dirinya telah kembali. Di akhir film, Moana dan seluruh penduduk Motunui bergotong royong mengeluarkan perahu mereka. Akhirnya kembali berlayar seperti leluhurnya terdahulu. Dan film ini pun Stories of our elders, tamat. a brand new ending change.